All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. All right. What's up guys, welcome back to my channel, Willycon Channel. Dan akhirnya gue bisa membawakan lagi sebuah cerita nih untuk kalian. Karena seperti yang pernah gue bilang ke kalian, laptop gue tuh waktu itu sempet rusak dan harus diservis. Dan gue kira waktu itu cuma 1 minggu. Dan akhirnya rupanya laptop gue harus diservis sampai 1 bulan nih. Harusnya sih video ini keluar sekitar tanggal 10 atau 11 Juni lah. Soalnya gue udah ngerekam udah dari akhir Mei kemarin. Makasih banget untuk kalian yang udah selalu support channel gue. Dan hari ini gue akan ceritain sebuah cerita yang sangat menarik buat kalian, yaitu seseorang yang sempat terjebak di dalam sebuah kapal yang tenggelam sedalam 30 meter selama 3 hari. Nah, kejadian ini tuh sangat unik sekali karena tidak dapat dijelaskan secara medik maupun sains, karena orang yang tenggelam di dalam kapal selama 3 hari dipastikan bisa meninggal dunia. Tapi dalam kejadian ini malah dia selamat nih. Seperti di awal video tadi, tapi sebelum gue mulai menceritakan kisah ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe aja di pojok kanan video kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel gue ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya guys. Jadi langsung aja gue akan menceritakan nih kisahnya untuk kalian. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Mei 2013, jadi baru banget terjadi, yang terjadi di sekitar perairan Nigeria. Nah, perairan Nigeria ini terkenal dengan hasil minyak buminya, dimana kayak ada tambang-tambang yang di atas laut nih, seperti gambar yang kayak gini nih. Pada hari itu dikabarkan ada 3 kapal tunda di sekitar perairan Nigeria yang digunakan untuk mengangkut hasil-hasil minyak bumi ini nih. Memang kapal tunda itu seperti ini nih, kapal kecil yang digunakan untuk menarik kapal besar atau kapal tongkang yang berisikan hasil minyak bumi. Tapi sayangnya dikabarkan pada hari itu cuaca tuh bener-bener nggak mendukung banget, dimana terjadi hujan yang sangat besar dan keadaan ombak yang tinggi banget, jadi menghempas-hempas kapal tunda ini. Nah, kalau ombak yang besar itu bisa dihadapi oleh kapal-kapal tongkang yang besar, berbeda cerita dengan kapal tunda yang kita ketahui kapal ini jauh lebih kecil. Jadi dikabarkan di subuh pada tanggal 26 Mei 2013, tepatnya jam 5 subuh, terjadi satu ombak yang sangat besar dan menghempaskan salah satu dari ketiga kapal tunda itu. Jadi ada satu kapal tunda yang termakan oleh ombak sehingga harus terbalik nih. Dan disayangkannya lagi, ada sebuah protokol di dalam sebuah kapal tunda di perairan itu, dimana kalau awak kapalnya atau ABK sedang tidur, mereka harus mengunci kamarnya dari dalam kamar. Karena di perairan itu dikabarkan sering terjadi perampokan atau perompakan oleh bajak laut. Nah, kebijakan inilah yang diduga menjadi salah satu hal besar yang memperlambat evakuasi di dalam kapal. Tapi beruntungnya, dari 12 ABK kapal tersebut, ada salah satu dari mereka yang bekerja sebagai koki di dalam kapal tersebut yang bernama Harrison Okane. Tiba-tiba di subuh itu dia ngerasa kayak perutnya nih sakit, jadi dia pengen ke toilet. Jadi dia keluar dari kamarnya dan pergi ke toilet saat kejadian itu terjadi. Nah, di dalam toilet ini tiba-tiba dia merasakan kayak ada goncangan besar dan dia kayak ngerasa tuh kapalnya tuh terbalik. Jadi pas saat itu juga dia langsung melihat ada air yang masuk ke dalam kapal dengan jumlah yang sangat banyak sehingga dia nggak bisa melakukan evakuasi keluar kapal nih. Dia terjebak di toilet itu dan dia menggambarkan kejadian pada saat itu benar-benar kayak air tuh benar-benar menerobos pintu dan pintu toiletnya ini nggak bisa ditutup dan dia juga nggak bisa keluar toilet karena tekanan air dari luar menekan pintunya dan menahan dia di dalam toilet ini nih. Bahkan di dalam toilet itu dia sempat melihat 3 kru dari kapal itu berusaha untuk pergi ke area evakuasi. Tapi di saat itu juga dia bersyukur karena 3 teman yang barusan dia lihat pergi ke area evakuasi terhempas ke laut bebas karena memang keadaan di saat itu tuh benar-benar nggak bersahabat. Jadi ketiga temannya yang coba untuk mengevakuasi dirinya malah terhempas ke laut bebas. Setelah beberapa saat, ketika kapal itu sudah hampir terisi penuh dengan air, tubuh Harrison ini terbawa oleh arus di dalam kapal ini nih, sehingga dia diceritakan terpental ke toilet satunya lagi. Nah, di dalam toilet itu ajaibnya Harrison ini bisa bertahan hidup, dimana dia cuma mendapatkan luka-luka kecil. Padahal
waktu itu Harrison cuma menggunakan celana dalam karena kan kejadiannya itu bener-bener pas dia tidur dan dia mau ke toilet. Jadi dia belum sempet pakai baju apa-apa nih. Nah, di ruangan baru ini Harrison berusaha bertahan hidup dengan cara memegang wastafel. Loh, kok memegang wastafel? Nah, memang keadaan kapal yang dia tumpangi yaitu Jackson 4 ini dalam keadaan terbalik. Jadi kayak gambar yang ini nih, Harrison tuh ada di paling bawah dan sekarang udah di paling atas karena kapal ini terbalik dan terendam di dalam lautan sedalam 30 meter. Harrison juga menceritakan keadaan pada waktu itu ketinggian air sudah setinggi 2 meter di dalam kapal dan dia benar-benar nggak bisa ngelihat apa-apa soalnya waktu itu lampu udah pada mati, dia cuma bisa mendengar suara yang mengerikan dari suara kapal yang tergesek oleh lautan. Jadi benar-benar keadaannya tuh sangat mengerikan, guys. Setelah kejadian itu, sebenarnya upaya evakuasi sudah sempat dilakukan. Nah, kebetulan ketika evakuasi itu, letak kapal yang tenggelam ini sudah diketahui dengan cara ditandai oleh jangkar kapal. Nah, ketika jangkar kapal itu diturunkan, kebetulan menabrak lambung kapal nih. Jadi ada suara besar di dalam, bung gitu. Dan Harrison tuh mendengar suara kenceng ini nih dari tabrakan jangkar itu dan dia memukul dari dalam kapal. Tapi sayangnya, siapa yang bisa mendengar orang yang memukul dari bawah laut dan sedalam 30 meter lagi. Wah, nggak bakal bisa banget orang mendengar suara itu kan. Akhirnya usaha evakuasi pertama ini dibatalkan karena para penyelam ini nggak dipersiapkan untuk menyelam ke dasar laut. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita mau berenang atau menyelam ke dasar laut, ada latihan khusus untuk para penyelam agar bisa menyesuaikan diri dengan tekanan di dasar laut. Karena seperti yang kalian harus ketahui, di bawah dasar laut itu tekanannya sangat berbeda. Ditambah lagi kondisi yang sangat membingungkan di mana tim evakuasi nggak percaya kalau masih ada kru yang selamat dari kejadian ini nih. Jadi daripada mengambil resiko untuk menyelam ke dasar laut, jadinya evakuasi pertama ya dibatalkan. Sedangkan keadaan Harrison yang selamat dari kejadian itu nggak berbeda jauh. Dia benar-benar udah putus asa dan merasa ketakutan sekali. Ya siapa yang nggak takut gitu. Dia terjebak di sebuah kapal di dasar laut sedalam 30 meter. Jadi udah wajar banget dia takut dan dia mengambil keputusan pada saat itu untuk berenang ke ruangan lain. Nah, ketika dia berenang ini, ajaibnya lagi karena benar-benar keadaan itu udah gelap banget, dia berhasil masuk ke satu ruangan di mana ruangan itu masih nggak terendam dengan air yang cukup banyak nih. Bahkan sisa ruangan di dalam ruangan itu yang tidak terendam oleh air setinggi 1,2 meter. Jadi bisa dibayangkan di ruangan itu pasti masih sisa oksigennya nih banyak. Tapi keadaan genting nggak berhenti di situ aja. Setelah Harrison ini mendapatkan ruangan yang cukup besar, dia harus memikirkan gimana badannya ini nggak terendam oleh air. Karena pada saat itu keadaan airnya itu dia di dalam dasar laut di mana air pasti udah lebih dingin. Kalau dia terendam air terus-menerus, pasti dia terkena hipotermia. Jadi dia memikirkan gimana badannya ini nggak terendam air terus-menerus. Nah, ketika saat itu dia menemukan beberapa alat untuk menghancurkan tembok-tembok kayu di kapal tersebut. Dan dari kayu-kayu itu dia buat satu tempat di mana atasnya ini ditaruh lagi matras dari kasur. Jadi setelah dia membuat hal itu, akhirnya dia bisa naik ke atas kasur tersebut dan dia bisa mengeringkan dirinya. Tapi benar-benar keadaannya Harrison udah putus asa banget dan ketakutan karena dia nggak tahu apakah ada orang yang bakal menyelamatkan dia apa enggak. Jadi pada waktu itu dia benar-benar udah berserah kepada Tuhan dan dia cuma bisa mengucapkan doa di mana Harrison berdoa ketika itu kalau dia diberikan kesempatan untuk bebas dari keadaan ini atau terlepas lah dia bisa selamat dari keadaan ini, dia nggak akan pernah lagi balik ke lautan. Akhirnya hari-hari penantian dari Harrison ini dimulai di mana dia cuma bisa menunggu di atas kasur tersebut dan dia cuma mendapatkan sebuah kaleng soda untuk dikonsumsi karena pada waktu itu kan gelap banget, dia nggak bisa lihat apa-apa lagi dan dia nggak bisa mengambil resiko untuk mencari makanan keluar ruangan itu. Dan diceritakan oleh Harrison, keadaan tubuhnya itu sebenarnya udah mulai menurun di mana lidahnya ini, kulit lidahnya ini udah mulai kekelupas oleh air laut dan
ketika itu juga dia bisa mencium bau busuk dari dalam kapal yang dia perkirakan adalah bau dari teman-temannya yang udah meninggal. Ditambah lagi yang paling mengerikan, Harrison bisa mendengar suara ikan yang kayak bunyi cap 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 kayak lagi makan, yang rupanya lagi memakan temennya yang udah meninggal. Ih, asli. Kalian tuh di dalam kapal terus mendengar hal-hal itu udah pasti stres banget, ketakutan. Itu benar-benar yang digambarkan oleh Harrison pada waktu itu. Tapi akhirnya di hari kedua setelah kapal Jackson 4 ini tenggelam, tim evakuasi yang lebih besar diturunkan yang terdiri dari 6 penyelam yang dibagi menjadi 2 shift, kemudian dipandu oleh seorang pemandu menggunakan kamera dari salah satu penyelam di badannya ini. Karena keadaannya pada waktu itu di dasar laut perairan tersebut bener-bener keadaannya tuh udah gelap gulita banget dan dipenuhi oleh lumpur. Jadi harus pakai kamera untuk melihat keadaan sekitar nih. Dan sebenarnya tujuan awal dari evakuasi ini benar-benar bukan untuk menyelamatkan orang, malah untuk mengangkat jasad-jasad di dalam kapal tersebut. Karena mereka pikir, ini udah 2 hari nggak mungkin lah ada yang selamat dari kejadian ini. Dan akhirnya penyelaman pun dimulai, di mana mereka menghabiskan 1 jam untuk membobol kapal yang terkunci. Nah, keadaan di dalam kapal seperti video yang bisa kalian lihat, bener-bener tuh keadaannya udah gelap banget, dipenuhi oleh lumpur dan perabotan-perabotan dari kapal yang udah berantakan banget. Dan akhirnya tim evakuasi ini menemukan beberapa jasad di dalam kapal tersebut. Dan ketika evakuasi pertama ini mau diselesaikan, mereka mau naik ke atas kapal, dengan ajaibnya tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang salah satu penyelam. Dan ketika kamera ini menyorot ke tangan tersebut, tangan itu tuh bergerak. Dan rupanya tangan ini adalah tangan Harrison. Nah, setelah melihat kejadian ini, mereka langsung bilang, "It's alive, alive." Dan setelah melihat kejadian ini, akhirnya para penyelam langsung mengikuti Harrison. Nah, di ruangan ini, Harrison menceritakan sebenarnya dia udah melihat ada lampu di luar ruangan nih. Tapi para penyelam nggak masuk ke dalam ruangan dia. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menyelam dan memegang salah satu penyelam. Nah, setelah melihat Harrison ini, para penyelam benar-benar nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena ada 3 hal yang nggak bisa dijelaskan pada kondisi waktu itu nih. Yang pertama, seharusnya manusia biasa itu nggak bisa bertahan hidup di dasar laut yang sedalam 30 meter lebih dari 20 menit. Jadi kalau udah mau mendekati 20 menit, mereka harus balik ke permukaan air. Karena tekanan di dasar laut ini nggak bisa dilawan lebih dari 20 menit pokoknya. Kemudian yang kedua, seharusnya oksigen di dalam ruangan Harrison ini cuma bisa bertahan selama 2 hari. Tapi ketika ditemukan, Harrison ini udah di dalam laut selama 60 jam, jadi udah melewati batas oksigen yang ada di dalam kapal tersebut atau di ruangan Harrison ini nih. Dan yang ketiga, seharusnya Harrison ini udah keracunan oleh CO2. Jadi ketika kita bernafas ini kan mengeluarkan CO2 terus. Jadi di dalam ruangan Harrison ini udah dipenuhi oleh CO2 dan ketika itu harusnya dia udah keracunan, tapi nyatanya dia ditemukan masih hidup pada saat itu. Dan akhirnya pada saat itu tim evakuasi melakukan evakuasi dengan cepat, di mana pertama-tama mereka menyiram badan Harrison ini dengan air hangat, kemudian memberikan oksigen kepada Harrison agar dia nggak keracunan CO2 di ruangan itu tuh. Kemudian permasalahan kedua yang harus dipikirkan oleh tim evakuasi adalah menyelamatkan Harrison, gimana caranya bisa membawa dia dari dasar laut ke permukaan laut. Karena sebenarnya badan manusia itu harus beradaptasi dulu dengan tekanan. Jadi badannya Harrison ini tuh udah beradaptasi dengan tekanan bawah air. Kalau Harrison pada waktu itu langsung dibawa ke permukaan laut, badannya itu nggak bisa beradaptasi. Nah, di sini gue takut salah jelasin. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jelas, coba cari yang namanya itu The Bench. Jadi untuk menghindari itu, akhirnya Harrison ini ditaruh di sebuah kerangkeng yang buat hiu itu, kemudian ditarik ke atas permukaan laut secara perlahan. Akhirnya Harrison ini bisa tiba di permukaan laut tepat pada pukul 7 pagi pada tanggal 28 Mei. Setelah kejadian ini, akhirnya Harrison ini juga dikenal sebagai orang atau manusia satu-satunya yang bisa bertahan di dasar laut selama 3 hari. Tapi setelah kejadian ini dia juga terkena satu PTSD, yaitu dimana serangan kecemasan dan dia sering mimpi buruk pada malam hari nih. Jadi di mimpinya itu dia kayak, wah, dia masih di dalam kapal, tapi sebenarnya enggak. Jadi setiap hari dia merasa cemas.
Jadi setelah kejadian itu juga Harrison memenuhi janjinya di mana dia nggak pernah lagi kembali ke lautan. Nah, gimana menurut kalian? Bisa nggak kalian bertahan hidup di dasar laut selama 3 hari? Coba tinggalin komentar kalian dan pendapat kalian mengenai video ini ya guys. Jangan lupa untuk like dan share video ini. So itu dia guys video hari ini. Thank you for watching this video and see you guys in the next video.